Bumi. Tahun ini adalah 500 juta Masehi. 2 juta tahun yang lalu, matahari memancarkan sejumlah besar energi keluar angkasa. Energi itu menghancurkan medan magnet bumi dan membakar seluruh permukaan planet kita. Sekarang, dunia kita menyerupai gurun yang tak bernyawa. Semua lautan telah mengering. Sungai-sungai magma mengalir di seluruh permukaan dan langit dipenuhi awan hitam abu vulkanik. Manusia sudah menjajah planet lain, jadi semuanya baik-baik saja. Di tengah-tengah kiamat ini, sebuah kristal kecil yang tertutup debu vulkanik tergeletak di bawah lapisan tebal magma yang telah mengeras. Tapi ini bukan sekadar kristal, ini adalah kristal memori 5 dimensi. Secara sederhana, ini adalah flashcard yang sangat keren. Tapi apa yang dilakukan benda ini di sini dan data apa yang tersembunyi di dalamnya? Kristal ini menyimpan segala hal yang perlu diketahui tentang manusia sebagai spesies biologis. Tahun ini adalah 2024 Masehi. Para ilmuwan telah merekam informasi ke sebuah kartu memori yang unik. Mereka telah mengukir urutan seluruh kode genetik manusia ke dalam struktur kristal 5D ini. Penemuan ini terdiri dari rongga-rongga berskala nano di dalam material silikon dioksida vitreous. Saya bisa saja melanjutkan dengan istilah-istilah ilmiah rumit lainnya, tapi sebaiknya kita fokus pada sifat-sifat kristal ini. Kartu flash kecil ini dapat menyimpan ratusan terabyte informasi berkat teknologi nano, meskipun seluruh informasi tentang genom manusia hanya berukuran 800 megabyte data. Tapi hal paling keren adalah ketahanan kristal ini. Kamu bisa melemparkannya ke dalam oven dengan suhu 1800 derajat Fahrenheit, yang kurang lebih sama dengan suhu lava. Kamu bisa memasukkannya ke dalam freezer atau meninggalkannya di es Antartika. Kamu bisa melemparkannya dari tebing atau menginjaknya. Informasinya akan tetap bisa dibaca. Tentu saja, untuk membacanya dibutuhkan peralatan khusus, seperti mikroskop optik atau polarizer. Bagaimanapun juga, jika perwakilan dari peradaban lain menemukan kristal ini, mereka mungkin akan bisa mencari tahu cara menggunakannya. Hal keren lainnya adalah material kristal ini dapat disimpan selama miliaran tahun, yang menjadikannya salah satu sistem penyimpanan informasi paling andal di dunia. Sekarang, kristal tersebut disimpan di Austria dalam arsip Memory of Mankind, bersama dengan penyimpan informasi penting lainnya tentang umat manusia. Kita perlu melestarikan semua ini untuk generasi mendatang atau peradaban luar angkasa, atau jika terjadi kiamat dan manusia lupa siapa mereka dan dari mana asal mereka. Selain itu, kristal 5D ini akan membantu membangkitkan kembali umat manusia jika terjadi kehancuran. Jika ada kecerdasan maju dari galaksi lain yang menemukan kristal ini dan membaca informasinya, mereka akan mampu menciptakan kembali umat manusia. Semoga saja mereka memiliki teknologi yang mampu menciptakan kehidupan. Lihatlah angka ini. Itu adalah 10 septilion. Angka ini berkali-kali lipat dari usia alam semesta kita dan akan membutuhkan waktu 10 septilion tahun bagi komputer terkuat untuk memecahkan masalah yang disebut random circuit sampling. Tugas ini tidak memiliki tujuan praktis dan tidak menyelesaikan masalah sulit apapun. Para ilmuwan menciptakan random circuit sampling untuk mengukur kekuatan komputasi chip komputer, dan inilah penjelasannya. Google telah menciptakan chip komputasi kuantum bernama Willow yang dapat menyelesaikan pengambilan sampel sirkuit acak dalam beberapa menit, sebuah hasil menakjubkan yang dapat mempercepat perkembangan semua teknologi di bumi secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Sebuah chip seukuran permen mint kecil ditemukan di California. Para ilmuwan sudah yakin bahwa Willow mampu membuat lompatan besar di bidang pengembangan obat-obatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pembuatan reaktor termonuklir, peningkatan AI, penemuan sumber energi tak terbatas, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, komputasi kuantum dan AI akan mampu membaca gambar MRI hingga ke tingkat atom. Komputer kuantum akan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan komputer tradisional. Ada sebanyak data teknis yang menunjukkan mengapa komputer kuantum begitu unggul. Tapi mari kita lihat satu ide gila yang menjelaskan keunggulan komputer kuantum. Disebutkan bahwa chip kuantum ada di banyak alam semesta paralel sekaligus. Dan ini sesuai dengan gagasan bahwa kita hidup di dalam multiverse. Sederhananya, komputer kuantum dapat melakukan lebih banyak tugas secara bersamaan dalam keadaan yang berbeda. Memang sulit dipahami, tetapi berikut contohnya. Ambil seekor tikus dan masukkan ke dalam labirin yang besar. Ia akan mempelajari setiap koridor dan setiap sudut, serta menghabiskan banyak waktu sebelum menjelajahi labirin sepenuhnya. Namun, tikus kuantum akan mampu menjelajahi setiap sudut labirin secara bersamaan, seolah-olah ia memiliki banyak klon atau satu pikiran yang sama.
Komputer kuantum melakukan hal yang sama. Lihat robot ini berjalan dengan canggung di sekitar ruangan, dan ini dia robot lain yang dilengkapi roda dan bergerak secara acak dari sisi ke sisi. Menurutmu, siapa yang mengendalikan robot-robot ini? Seorang ilmuwan? AI? Sebuah program? Jawabannya jauh lebih aneh. Robot-robot ini dikendalikan oleh jamur. Jamur-jamur saling terhubung melalui jaringan miselium yang menyerupai sel-sel otak manusia. Mereka mengirimkan impuls satu sama lain dan berkomunikasi dengan cara yang belum kita ketahui. Tapi bagaimana jika mereka bisa mentransfer impuls ini ke sesuatu yang mekanis? Para ilmuwan dari Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan eksperimen semacam ini. Mereka mengambil jamur tiram raja dan menumbuhkan miseliumnya ke dalam elektronik sebuah robot. Tentu saja gerakannya kacau, tetapi para ilmuwan tetap percaya bahwa eksperimen ini berhasil. Mereka berhasil mentransfer aktivitas elektrofisiologis jamur ke dunia luar. Artinya, mereka menciptakan sebuah perangkat biomekanik. Jamur dan kapang sangatlah tangguh. Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi yang keras dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Itulah sebabnya mereka sangat praktis digunakan dalam bidang sibernetika. Para ilmuwan telah mengambil satu langkah kecil menuju penemuan besar. Jika hari ini jamur dapat mengirimkan sinyal dan membuat robot bergerak, maka di masa depan, para ilmuwan berharap dapat mengembangkan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan sistem hidup. Dengan teknologi ini, kita akan mengetahui reaksi jamur terhadap berbagai perubahan lingkungan. Sebagai contoh, jamur akan dapat bereaksi dengan impuls saraf di tempat-tempat di mana limbah beracun dibuang. Kita akan melakukan perekaman sinyal-sinyal ini dan berusaha menetralisir efek polusi. Bagaimana jika jamur juga dapat merespons perubahan di dalam tubuh kita? Bayangkan menelan kapsul khusus yang berisi spora jamur yang terhubung dengan nanorobot. Jamur masuk ke dalam tubuhmu, memindai tubuhmu, dan mengirimkan informasi ke komputer. Lalu dokter meresepkan pengobatan untukmu. Tapi yang paling keren adalah di masa depan, teknologi ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Bagaimana jika kita bisa menerjemahkan sinyal jamur menjadi kata-kata dan berkomunikasi dengan mereka? Kedengarannya memang terlalu psikedelik, tapi kenapa tidak? Kita semua tahu bahwa plastik bukanlah hal terbaik untuk planet kita. Kabar baiknya, para ilmuwan telah menciptakan plastik hidup yang dapat terurai sendiri dalam beberapa bulan. Pada tahun 2016, jenis bakteri khusus ditemukan di pabrik daur ulang plastik di Jepang. Bakteri tersebut mampu menguraikan jenis plastik tertentu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menemukan bakteri serupa lainnya dan mengembangkannya, membuat bakteri memakan plastik dengan lebih rakus berkat enzim yang dihasilkan. Akan sangat luar biasa jika dalam waktu dekat orang-orang lebih sering menggunakan plastik yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kamu mungkin pernah melihat bagaimana dokter memeriksa otak di film atau di rumah sakit. Mereka mengoleskan gel lengket dan memasang helm dengan belasan elektroda yang terhubung ke kepala pasien. Elektroda-elektroda ini pada gilirannya terhubung ke komputer yang menampilkan informasi tentang aktivitas otak manusia. Semua ini adalah proses yang cukup merepotkan dan memakan waktu. Namun baru-baru ini, para ilmuwan menemukan cara yang jauh lebih mudah. Tato elektronik sementara. Tinta cair yang dioleskan ke kepala sama efektif dan akuratnya dengan elektroda konvensional. Dan tidak seperti elektroda, tinta jauh lebih mudah untuk disesuaikan. Tato elektronik dapat dipasang lebih cepat dan lebih nyaman bagi klien. Teknologi ini merupakan terobosan nyata di bidang diagnosis dan pemantauan otak. Tinta khusus ini terbuat dari polimer konduktif. Dokter menyemprotkannya menggunakan printer inkjet khusus langsung ke kepala pasien. Langkah selanjutnya bagi para ilmuwan adalah membuat tinta ini lebih praktis agar dapat diaplikasikan pada berbagai jenis rambut dan gaya rambut.